Shalom, saudara-saudariku, sahabat setia Renungan Logos HKBP Limo Resort Cinere. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian ini untuk hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Saudara-saudariku, sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengisi hati kita dalam menjalani hari ini. Saya akan membacakan untuk kita yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 26. Demikian, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Saya bacakan sekali lagi, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kita hari ini kita perlu mendalami dua kata dalam nats ini untuk menolong kita memahami pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kata rancangan dan yang kedua adalah perkataan. Rancangan adalah sebuah ide yang mengisi pikiran atau rencana-rencana yang masih dalam pikiran kita. Ketika seseorang membuat sebuah rancangan dalam pikirannya, tentu kelak ia akan merealisasikannya dalam sebuah aksi, baik tindakan maupun dengan perkataan. Lalu yang kedua, perkataan adalah salah satu produk yang dihasilkan dari rancangan yang ada dalam pikiran seseorang. Lalu di awal nas kita hari ini, penulis Amsal menunjukkan satu karakter yang menjadi pelaku rancangan itu, yaitu orang jahat. Maka sederhananya saudara-saudariku, orang yang jahat pasti merancang kejahatan dalam pikirannya, yang boleh jadi rancangan itu menghasilkan perkataan atau tindakan jahat atau perbuatan jahat. Inilah yang menjadi kekejian bagi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan kepada manusia. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11 ditegaskan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Pernyataan Amsal bahwa rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan mengingatkan kita supaya selalu berusaha menghindari diri untuk memikirkan dan merancang hal-hal yang jahat dalam pikiran kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bisa saja keadaan-keadaan tertentu memang bisa menjadi alasan bagi kita untuk merancangkan hal-hal yang jahat, seperti untuk mencari nyaman, untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Namun ingatlah saudara-saudariku, bahwa hal itu adalah kekejian, hal itu adalah kejahatan, hal itu adalah kotor di hadapan Tuhan. Ingat saudara-saudariku, merancang dan merencanakan yang jahat sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Apalagi sampai melakukannya. Hanya merancang saja, itu sudah menjadi dosa, belum melakukan. Apalagi kalau sudah melakukannya. Selanjutnya saudara-saudariku, Amsal menulis bahwa perkataan yang ramah itu suci. Perkataan tentu dihasilkan oleh pikiran kita. Seseorang yang berkata ramah pasti karena yang dipikirkan dan dirancangnya dalam hatinya adalah kata-kata ramah, kata-kata yang baik, dan itulah yang disebutkan oleh Amsal sebagai nilai kesucian. Pikiran dan perkataan yang ramah tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudariku, persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi langgeng apabila kita merespon firman-Nya dengan baik. Karena dengan merespon dan menerima firman Tuhan dalam hidup kita, pikiran kita pasti akan diisi dengan hal-hal yang baik, dan rancangan-rancangan hati kita pun pasti adalah rancangan yang dipenuhi dengan rancangan-rancangan yang baik pula. Dan pada akhirnya saudara-saudariku, perkataan dan perbuatan kita pun akan selalu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Oleh sebab itu, isilah pikiran
isilah hati kita dengan rancangan-rancangan yang baik, sehingga perbuatan dan perkataan kita pun akan menjadi baik pula. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang setia, yang selalu hadir, memberikan berkat-berkat yang tercurah dari sorga, dari kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh menikmati kasih-Mu, dan terlebih menikmati firman-Mu yang selalu mengingatkan kami adalah baik kami memikirkan dan merancang hal-hal yang baik, supaya perbuatan dan perkataan kami pun menghasilkan yang baik. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, sebab rancangan jahat adalah kekejian di hadapan-Mu. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami mampu melakukan firman-Mu. Dan kami percaya juga penyertaan-Mu hari ini dalam hidup kami akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik. Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kami saat kami bekerja, saat kami berjalan, dan apapun yang kami lakukan dan apapun juga yang kami pikirkan. Tuhan akan bersama kami sehingga hidup kami hari ini sungguh-sungguh boleh kami nikmati sebagai anugerah yang indah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dengan penyertaan-Mu kami akan sanggup menjalani hari ini. Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan menolong juga orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, dan Tuhan akan memulihkan mereka. Yang berduka Tuhan akan menghiburkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Itulah keyakinan kami, karena kami tahu Tuhan Allah kami adalah Allah yang setia, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.